Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran simulasi komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai peta minda atau peta konsep. Peta minda atau peta konsep. Peta minda adalah sebuah metode pembelajaran visual spasial yang terbentuk ke dalam ilustrasi grafis yang berfungsi untuk menunjukkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Peta minda ini dibuat pertama kali oleh Tony Buzan pada tahun 1974. Tony Buzan membuat peta minda ini berdasarkan pada cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Menurut Buzan, metode peta minda dapat bermanfaat untuk 1. Merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan, membuat rencana atau kerangka cerita, mengembangkan sebuah ide, membuat perencanaan sasaran pribadi, dan meringkas isi sebuah buku. Menurut Michael Michalko, kegunaan metode peta minda antara lain memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, dan mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Jenis peta konsep, ada 4 jenis peta konsep yang akan Anda pelajari. Yang pertama adalah pohon jaringan atau network tree, digunakan untuk membuat konsep mengenai informasi sebab akibat. Peta konsep seperti ini digunakan untuk membuat contohnya silsilah kerajaan atau ranji keluarga. Ini adalah contoh dari peta konsep pohon jaringan. Kemudian yang kedua adalah rantai kejadian atau event chain. Digunakan untuk membuat urutan suatu kejadian. Jadi untuk peta konsep yang kedua ini kita mulai dari tahap 1 sampai tahap akhir. Tidak bisa tahap akhir didahului terlebih dahulu atau tahap 1 yang akan Anda mundurkan. Contohnya adalah misalkan Anda untuk masuk ke SMK 2 Bukit Tinggi, tahap pertamanya Anda harus mendaftar terlebih dahulu, kemudian mengikuti seleksi, baru kemudian Anda dinyatakan lulus atau tidak di SMKN 2 Bukit Tinggi. Itu dinamakan dengan rantai kejadian. Contoh lainnya adalah ini, cara mendistribusikan roti, mulai dari membuatnya dulu, ada bahan bakunya, kemudian masuk ke pabrik roti, kemudian masuk ke distribution center, kemudian distribution center akan mendistribusikan ke supermarket, ke direct selling, ke toko, kemudian baru sampai ke customer. Kemudian peta konsep yang ketiga adalah peta konsep siklus atau cycle concept map. Digunakan untuk menggambar suatu kejadian yang tidak ada akhirnya, seperti siklus kehidupan. Misalkan siklus kehidupan katak, mulai dari berudu sampai nanti ke katak dewasa. Ini adalah contoh penggunaan peta konsep siklus, yaitu mengenai kehidupan kupu-kupu, mulai dari kepompong sampai nanti menjadi kupu-kupu. Kemudian bisa juga dengan diterapkan pada rantai makanan, mulai dari rumput, kemudian lanjut ke bakteri, dan kembali lagi nanti ke rumput. Kemudian peta konsep yang keempat adalah peta konsep laba-laba. Digunakan untuk menggambarkan suatu curahan ide-ide. Ini adalah contoh dari peta konsep laba-laba. Bentuk dari peta konsepnya menyerupai laba-laba karena yang namanya ide pasti
lebih banyak untuk dikembangkan. Jadi seperti ini adalah ide, ini adalah cabang-cabang dari ide yang akan dikembangkan. Jadi dia menyerupai seperti laba-laba. Kemudian langkah menguraikan ide menjadi konsep. Yang pertama, buat dulu subjeknya atau judulnya. Misalkan kita contohkan SMKN 2 Bukit Tinggi. Jadi judul besarnya atau idenya yang akan kita kembangkan adalah SMKN 2 Bukit Tinggi. Jadi ketika orang mengatakan SMKN 2 Bukit Tinggi, maka akan terbayang oleh orang-orang di sekitarnya, mungkin gedungnya kah, guru-gurunya kah, jurusannya kah, itu yang namanya subjek. Kemudian yang berikutnya, buat cabang-cabang utama. Jadi setelah Anda menentukan subjeknya tadi mengenai SMKN 2 Bukit Tinggi, kemudian kita buat cabangnya supaya tidak mengambang. Misalkan seperti ini, cabangnya adalah Anda akan membahas hanya dari segi SDM-nya saja. Kita buatkan cabangnya, yaitu yang pertama adalah guru, kemudian yang kedua adalah cabangnya adalah siswa. Kemudian ini contoh dari cabang utamanya, ini guru, kemudian ini siswa. Kemudian yang berikutnya, kembangkan cabang-cabang utama. Seperti guru tadi, kita kembangkan lagi apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup guru di SMKN 2 Bukit Tinggi. Contohnya ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ketua jurusan, wali kelas, kemudian guru mata pelajaran. Kemudian untuk siswanya, apa saja yang perlu Anda kembangkan dari siswanya? Mungkin kita bisa melihat dari jurusannya. Ada siswa itu ada terbagi atas berapa jurusan yang ada di SMKN 2 Bukit Tinggi ini. Misalkan ini ada siswa dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian jurusan bisnis daring dan pemasaran, jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, kemudian jurusan perhotelan, jurusan tata boga, jurusan usaha perjalanan wisata, dan jurusan tata busana. Kemudian setelah Anda membuat peta konsepnya, dia akan terlihat seperti ini, seperti peta konsep yang keempat, yaitu peta konsep laba-laba. Akan seperti laba-laba nanti. Kemudian, karena ini materi kita adalah praktek, kita akan praktekkan bagaimana cara membuat peta konsep itu dengan menggunakan aplikasi Xmind. Cara membuka program Xmind. Buka program Xmind, cari di search juga bisa, ketik saja Xmind, kemudian pilih jenis peta mindanya, kemudian klik create. Sekarang kita contohkan, buka Xmind terlebih dahulu di search. Ini dia Xmind Zen, buka. Kemudian ini adalah jenis peta minda. Ada beberapa jenis peta minda. Pilih salah satu saja, misalkan snow brush. Kemudian klik create. Ini adalah tampilan dari peta minda. Ada central topic, ada main topic 1, main topic 2, dan main topic 3. Cara menggunakannya, untuk central topic, tadi kita menggunakan subjeknya adalah SMKN 2 Bukit Tinggi. Double klik saja sehingga dia membiru nantinya, kemudian hapus, backspace atau delete. Kemudian ketik SMKN 2 Bukit Tinggi. Kemudian main topik 1 dan 3 ini adalah cabang-cabang utama dari subjek ini. Tadi kita menentukan cabang utama dari SMKN 2 Bukit Tinggi ini ada guru dan siswa. Jadi ketik main topik 1-nya adalah guru. Kemudian main topik 2-nya adalah siswa. Karena ada main topik 3 yang tidak
digunakan. Supaya main topik 3 ini tidak kelihatan, kita hapus saja. Caranya adalah klik kanan, kemudian ambil delete. Kemudian ini sudah ada subjek dan cabang utama. Kemudian nanti cabang utama ini akan kita posisikan cabang utama siswa berada di sebelah kanan. Caranya adalah klik tahan, kemudian tarik ke sebelah kanan, seperti ini. Jadi, guru berada pada posisi kiri dan siswa berada pada posisi kanan. Kemudian guru ini kita kembangkan lagi ke cabang berikutnya. Tadi kita mengembangkan guru ini, cabangnya adalah kepala sekolah, terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, guru mapel, kemudian wali kelas. Nanti akan kita buatkan cabang dari guru ini. Cara membuat cabang dari guru ini adalah aktifkan dulu gurunya, klik, kemudian ambil insert, kemudian klik subtopik. Jika Anda butuh subtopik lebih dari satu, maka kembali Anda klik insert, kemudian klik subtopik, jadi dia menjadi subtopik 2. Juga bisa menggunakan tombol enter pada keyboard. Klik tekan enter, maka akan muncul subtopik 3. Kemudian kita isi subtopik 1 ini adalah kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian guru mapel. Kemudian untuk siswa juga seperti itu, klik siswanya, kemudian ambil insert, kemudian klik subtopik, tambahkan jika Anda butuh subtopiknya lebih dari 1, enter. Setelah itu baru Anda isi subtopik 1-nya dengan jurusan akuntansi keuangan lembaga. Lanjut ke jurusan berikutnya, jurusan bisnis, daring, dan pemasaran. Andaikan kedua cabang utama ini sudah selesai Anda buat cabang-cabangnya, andaikan Anda ingin memberi gambar pada subjek atau pada cabang utama atau cabang-cabang ini, caranya adalah klik aktifkan dulu subjeknya atau cabang yang ingin Anda beri gambar, kemudian ambil insert, kemudian ambil di sini hanya ada stiker ya, tidak ada picture, klik stiker, kemudian ambil yang berupa gambar bangunan. Kemudian jika Anda ingin memberi cabang-cabang utama ini stiker, klik di cabang utama, misalkan siswa, kemudian ambil stikernya. Maka akan muncul stiker pada cabang utama dan juga tadi sudah kita beri stiker pada subjeknya. Demikianlah materi kita pada hari ini mengenai Petaminda. Kita berjumpa kembali dengan materi-materi berikutnya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.